Pemirsa, berikut ini cuplikan main hasil pertandingan putaran kedua Final Four Pro Liga 2006 antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN. Di sisi lain, begini pernyataan mengejutkan Vanja Bukilic dan Yen Hyeseon kepada Megawati usai laga ini berakhir. Benarkah demikian? Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini. Pertandingan sengit tersaji dalam lanjutan putaran kedua babak Final Four Pro Liga 2026 sektor putri yang mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN. Laga ini digelar di Gor Sritex, Kota Solo pada sore hari dengan atmosfer yang begitu panas dan penuh antusiasme dari para penonton yang memadati arena. Sejak peluit awal dibunyikan, Jakarta Pertamina Enduro yang diperkuat oleh bintang andalannya Megawati Hangestri serta pemain asing tangguh Irina Voronkova langsung tampil agresif. Mereka mencoba mengambil alih kendali permainan dengan tempo cepat dan serangan bertubi-tubi yang menyulitkan lawan. Strategi tersebut terbukti efektif. Hanya dalam waktu singkat, Enduro langsung melesat unggul 4-1. Keunggulan ini didapat berkat kombinasi smash keras dan servis ace mematikan dari Voronkova yang benar-benar tak mampu diantisipasi oleh lini pertahanan Jakarta Electric PLN. Padahal, tim PLN sendiri diperkuat oleh pemain asing berkualitas seperti Kara Bajema dan Neriman Osoy yang sebelumnya sempat melontarkan pernyataan percaya diri, bahkan terkesan sesumbar untuk mendominasi pertandingan, termasuk menargetkan smash keras ke arah Megawati. Namun di lapangan, dominasi justru ditunjukkan oleh Enduro. Permainan solid yang diperagakan Megawati bersama Wilma Salas membuat Enduro semakin menjauh dengan keunggulan 8-3. Variasi serangan yang cepat, akurasi umpan, serta koordinasi tim yang rapi membuat PLN kesulitan mengembangkan permainan mereka. Meski tertinggal cukup jauh, Jakarta Electric PLN tidak menyerah begitu saja. Perlahan namun pasti, mereka mulai bangkit. Melalui aksi-aksi individu Kara Bajema yang tampil cukup konsisten, serta memanfaatkan beberapa kesalahan, error, dari setter Enduro Tisha Amalia, PLN berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 8-6. Momentum pertandingan pun mulai berubah. Enduro yang sebelumnya tampil dominan justru mulai kehilangan ritme permainan. Beberapa kesalahan sendiri terus terjadi, mulai dari receive yang kurang sempurna hingga kesalahan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh PLN hingga akhirnya skor menjadi imbang 13-13. Pertandingan semakin memanas. Kedua tim saling kejar angka dalam tensi tinggi. Dalam situasi krusial tersebut, Megawati Hangestri kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemain berpengalaman yang pernah berkarir di Eropa. Smash-smash tajamnya serta ketenangannya dalam membaca permainan menjadi pembeda. Kesalahan demi kesalahan dari kubu PLN membuat Enduro kembali unggul 15-13. Menyadari timnya mulai kehilangan momentum, pelatih Jakarta Electric PLN Cakman Dogmai segera mengambil time out. Ia terlihat memberikan instruksi serius kepada para pemainnya, mencoba mengembalikan fokus dan strategi permainan. Selepas time out, PLN kembali memberikan perlawanan sengit. Neriman Osoy dan Kara Bajema tampil sebagai motor serangan yang mampu menekan pertahanan Enduro. Namun Enduro masih mampu menjaga keunggulan di angka 19-17. Momen penting kembali hadir ketika Tisha Amalia berhasil mencatatkan servis ace yang krusial, membawa Enduro menjauh dengan skor 20-17. Aksi tersebut seolah menjadi penebusan atas kesalahan-kesalahan yang sebelumnya ia lakukan. Meski demikian, PLN terus berusaha mengejar. Smash keras dari pihak lawan sempat tak mampu dikembalikan oleh Wilma Salas, membuat skor berubah menjadi 20-18. Namun Enduro kembali merespons cepat. Cindy Zaskia tampil gemilang dengan smash tajam yang membuat timnya menjauh menjadi 21-18. Pertandingan semakin mendebarkan saat memasuki poin-poin akhir set pertama. Wilma Salas menunjukkan kualitasnya dengan smash cerdas yang sulit dibaca lawan, membawa Enduro unggul 23-29. Namun PLN belum menyerah. Pemain yang akrab disapa Caca berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 23-20 melalui serangan kerasnya. Drama pun terjadi di penghujung set.
Kedua tim saling berusaha merebut poin penting, namun ketenangan dan pengalaman para pemain enduro akhirnya menjadi penentu. Jakarta Pertamina Enduro berhasil menutup set pertama dengan kemenangan tipis 25-23 setelah melalui pertarungan yang begitu ketat dan penuh tekanan. Set pertama ini menjadi bukti bahwa pertandingan antara kedua tim berlangsung sangat sengit dengan kualitas permainan tinggi dari kedua belah pihak. Enduro unggul sementara, namun PLN menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Sementara itu, di sisi lain, Pertandingan panas antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN di babak Final Four Proliga 2026 tak hanya menyita perhatian pecinta voli tanah air, tetapi juga menarik sorotan dari pemain-pemain internasional. Salah satunya datang dari Vanya Bukilik yang secara terbuka memberikan pernyataan jujur sekaligus penuh kekaguman terhadap performa luar biasa dua bintang enduro, yakni Megawati Hangestri dan Irina Voromkova. Dalam keterangannya, Vanya Bukilik yang dikenal sebagai sahabat dekat Megawati sejak keduanya bermain bersama di klub Korea Selatan, Red Sparks, mengaku sama sekali tidak terkejut dengan penampilan gemilang Megawati di laga tersebut. Ia justru menilai bahwa performa itu merupakan cerminan dari kualitas asli yang sudah lama dimiliki pemain asal Indonesia tersebut. Saya mengenal Megawati dengan sangat baik di dalam maupun di luar lapangan. Apa yang dia tunjukkan di pertandingan itu benar-benar menggambarkan dirinya yang sesungguhnya. Kuat, cerdas, dan sangat tenang dalam situasi tekanan, ujar Vanya. Lebih lanjut, pemain asal Serbia tersebut juga memuji bagaimana Megawati mampu memimpin tim dengan penuh percaya diri. Menurutnya, kemampuan Megawati dalam membaca permainan dan menentukan timing serangan menjadi faktor kunci yang membuat Jakarta Pertamina Enduro mampu unggul dalam laga krusial tersebut. Namun, Vanya tak hanya menyoroti Megawati, ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada Irina Voromkova yang dinilainya memiliki kualitas kelas dunia. Kombinasi antara Megawati dan Voromkova disebutnya sebagai salah satu duet paling berbahaya di turnamen ini. Irina Voromkova adalah pemain luar biasa. Powernya, akurasinya, dan pengalaman bermain di level tinggi membuatnya sangat sulit dihentikan. Ketika dia bermain bersama Megawati, itu seperti dua kekuatan besar yang saling melengkapi. Mereka benar-benar kombinasi yang sempurna. Lanjutnya, menurut Vanya, kekuatan utama dari duet ini bukan hanya terletak pada kemampuan individu, tetapi juga chemistry yang terbangun di lapangan. Ia menilai keduanya mampu saling memahami pergerakan satu sama lain, sehingga serangan yang dibangun terlihat begitu efektif dan sulit diantisipasi lawan. Saya bisa melihat koneksi di antara mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa dibuat dalam waktu singkat. Mereka saling percaya, dan itu terlihat jelas di lapangan, katanya. Vanya juga menyoroti mentalitas Megawati yang dinilai semakin matang sejak berkarir di luar negeri. Ia menyebut pengalaman bermain di Liga Korea telah membentuk Megawati menjadi pemain yang lebih tangguh, baik secara teknik maupun mental. Megawati sekarang jauh lebih matang. Dia bukan hanya pemain dengan kekuatan fisik, tapi juga punya kecerdasan bermain yang tinggi. Itu yang membuatnya berbeda, tambahnya. Di akhir pernyataannya, Vanya Bukilik menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian sahabatnya tersebut. Ia berharap Megawati dapat terus berkembang dan membawa dampak positif, tidak hanya bagi timnya, tetapi juga bagi perkembangan voli Indonesia secara keseluruhan. Saya bangga dengan dia. Saya tahu dia bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini. Dan saya yakin ini belum puncaknya, tutup Vanya. Pernyataan jujur dari Vanya Bukilik ini semakin menegaskan bahwa performa gemilang Megawati Hangestri dan Irina Voromkova di ajang Proliga 2026 bukanlah kebetulan semata, melainkan hasil dari kualitas, kerja keras, dan chemistry luar biasa yang mereka miliki di atas lapangan. Sementara itu, di sisi lain, sorotan terhadap laga panas antara Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN di babak Final Four Proliga 2026 terus berdatangan. Kali ini, giliran kapten tim voli putri Korea Selatan, Yeum Haeseon, yang memberikan pandangan cerdas dan tajam terkait jalannya pertandingan tersebut.
Yeum Haeseon, yang juga dikenal sebagai sahabat dekat Megawati Hangestri saat keduanya membela klub Korea Red Sparks musim lalu, mengaku sangat terkesan dengan performa para pemain kunci Jakarta Pertamina Enduro. Ia bahkan menyebut trio Megawati, Irina Voronkova, dan Wilma Salas sebagai kombinasi mematikan yang sulit ditandingi di level kompetisi seperti Proliga. Saya melihat pertandingan itu dengan sangat antusias. Megawati bermain luar biasa, seperti yang saya kenal. Dia semakin matang, semakin tenang, dan sangat efektif dalam menyerang, ujar Yeum. Ia menambahkan bahwa kekuatan Megawati tidak hanya terletak pada smash kerasnya, tetapi juga pada kemampuannya membaca permainan dan mengambil keputusan di momen krusial. Menurutnya, Megawati kini telah berkembang menjadi pemain dengan standar internasional yang sangat tinggi. Tak hanya Megawati, Yeum juga memberikan pujian tinggi kepada Irina Voronkova. Ia menilai pemain asal Rusia tersebut memiliki kualitas komplit sebagai outside hitter kelas dunia. Irina sangat kuat, servisnya berbahaya, serangannya tajam, dan dia punya pengalaman yang membuatnya selalu tahu apa yang harus dilakukan. Dia tipe pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan, jelas Yeum. Sementara itu, Wilma Salas juga tak luput dari apresiasi. Yeum menyebut pemain asal Kuba tersebut sebagai sosok yang memiliki insting menyerang yang tajam serta mampu tampil efektif di momen-momen penting. Wilma sangat cerdas dalam menyerang. Dia tahu kapan harus bermain keras dan kapan harus bermain tip placement. Itu kualitas yang tidak dimiliki semua pemain, tambahnya. Namun, di balik pujian tersebut, Yeum Haeseon juga memberikan kritik yang cukup tajam, khususnya kepada setter enduro Tisha Amalia. Ia menilai Tisha masih perlu meningkatkan konsistensi permainannya, terutama dalam mengurangi error di momen penting. Sebagai setter, perannya sangat krusial. Saya melihat ada beberapa kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Dalam pertandingan besar seperti ini, konsistensi adalah segalanya, tegas Yeum. Meski demikian, Yeum tetap memberikan catatan positif bahwa Tisha memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi setter top asalkan mampu memperbaiki aspek mental dan ketenangan saat berada di bawah tekanan. Dia punya potensi, itu jelas, tapi dia harus lebih stabil. Setter adalah otak permainan, jadi dia harus bisa menjaga ritme tim dengan lebih baik. Lanjutnya. Menariknya, Yeum Haeseon juga mengungkapkan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Megawati di Surabaya pada pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sempat berbincang santai hingga membahas perkembangan karir masing-masing. Kami bertemu minggu lalu di Surabaya. Saya senang melihat dia bahagia dan terus berkembang. Dia masih orang yang sama, rendah hati dan pekerja keras, ungkap Yeum dengan senyum. Di akhir pernyataannya, Yeum Haeseon menegaskan bahwa Jakarta Pertamina Enduro memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di Proliga 2026, asalkan mampu menjaga konsistensi permainan dan meminimalkan kesalahan sendiri. Jika mereka bisa bermain stabil, tim ini sangat berbahaya. Mereka punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi juara, tutupnya. Pernyataan cerdas dari Yeum Haeseon ini semakin memperkuat pandangan bahwa kekuatan Jakarta Pertamina Enduro terletak pada kombinasi pemain-pemain berkualitas dunia, meski tetap membutuhkan penyempurnaan di beberapa aspek untuk mencapai performa terbaik. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani, menegaskan bahwa para pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri tetap tampil di ajang FIFA Series tanpa terbebani isu skandal paspor yang sempat mencuat di Liga Belanda. Sebelumnya, nama-nama seperti Felicia De Ziu, Isabel Notet, dan Isabel Kopp sempat terseret dalam polemik setelah Dean James dilaporkan ke KNVB oleh NAC Breda. Namun, setelah Federasi Belanda menyatakan tidak ada pelanggaran, sejumlah pemain seperti Dean James, Tim Gaypens, Nathan Chu Aon, dan Justin Hubner kembali bisa merumput tanpa hambatan. Meski begitu,
Beberapa pemain putri belum sempat tampil bersama klubnya karena bertepatan dengan jeda internasional FIFA Matchday April 2026. Vivin memastikan seluruh persoalan administrasi sudah rampung dan tidak ada lagi kendala bagi para pemain. Ia juga menjelaskan bahwa absennya beberapa pemain bukan disebabkan masalah paspor, melainkan faktor cedera atau belum mendapat izin dari klub. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Putri, Satoru Mochizuki, memanfaatkan FIFA Series sebagai ajang seleksi untuk membentuk skuad terbaik menuju Piala AFF Putri. Vivin turut menegaskan bahwa tidak dipanggilnya Noah Leatomu dan Estela Lupatimurni merupakan keputusan pelatih, bukan karena persoalan administratif. Perubahan wajah Timnas Indonesia di bawah pelatih baru, John Hartman, kembali menarik perhatian. Menariknya, pengamat sepak bola nasional Bindar Singh menilai Hartman punya kesamaan mencolok dengan pendahulunya, Shin Tae-yong. Menurut Bindar, keduanya sama-sama gila dalam menerapkan pressing tinggi tanpa kompromi. Ia menjelaskan, setiap pergantian pelatih memang selalu membawa perubahan besar pada identitas permainan timnas. Hal itu juga sempat terlihat di era Patrick Kluivert yang mencoba gaya cepat dan agresif meski dinilai belum sepenuhnya cocok dengan karakter pemain Indonesia. Permainan cepat ala Kluivert justru membuat jarak antar lini melebar dan transisi kurang solid. Berbeda dengan Hartman yang menghadirkan pendekatan lebih rapi dan tenang. Dengan skema 3 back, para pemain terlihat lebih nyaman membangun serangan dari belakang tanpa tekanan berlebihan, sekaligus menjaga keseimbangan tim. Sementara itu, di era Shin Tae-yong, timnas dikenal dengan intensitas tinggi dan pressing agresif sepanjang laga. Strategi tersebut efektif, terutama saat menghadapi tim yang lebih kuat, dengan mengandalkan energi besar para pemain muda. Bindar melihat, meski gaya membangun serangan berbeda, Hartman tetap mempertahankan agresivitas pressing ala Shin. Bedanya, kini permainan Indonesia lebih terstruktur dan tidak terburu-buru. Dalam 2 laga awal FIFA Series 2026, Indonesia sempat menang meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts and Nevis sebelum kalah tipis 0-1 dari Bulgaria. Namun secara keseluruhan, Bindar menilai para pemain tampil lebih nyaman dan menikmati permainan. Ia pun yakin Hartman datang dengan persiapan matang, termasuk mempelajari gaya timnas di era sebelumnya. Dengan perpaduan struktur permainan yang rapi dan pressing intens, timnas Indonesia kini memasuki fase baru yang lebih seimbang dan berpotensi semakin kompetitif di level Asia. Kejutan besar mewarnai semifinal Liga Champions Asia 2 musim 2025-2026. Wakil Thailand, Bangkok United, sukses mencetak sejarah setelah menaklukkan raksasa Jepang, Gamba Osaka, pada leg pertama. Bermain di Panasonic Suita Stadium Jepang, Bangkok United mencuri kemenangan tipis 1-0 lewat penalti Muhsen Al-Ghassani pada menit ke-26. Gol tersebut lahir setelah handball Kapten Gamba, Shinosuke Nakatani, yang juga kembali menjadi sorotan usai menerima kartu merah di menit ke-74 setelah tinjauan VAR oleh wasit Muhammad Nasaruddin. Bermain dengan 10 orang membuat Gamba Osaka kesulitan menembus pertahanan disiplin Bangkok United hingga laga usai. Pelatih Tawan Sripan pun memuji kerja keras timnya yang mampu menjalankan strategi dengan baik, terutama dalam meredam ancaman Isam Jebali. Kemenangan ini membuat Bangkok United hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua di Raja Manggala Stadium untuk melaju ke final. Lebih dari itu, hasil ini juga bersejarah karena mereka menjadi klub Thailand pertama yang mampu mengalahkan tim Jepang di kompetisi Asia.
Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Ilyas Al-Haft. Winger berdarah Indonesia itu tampil solid selama 68 menit dan berperan dalam alur permainan tim. Dengan performa impresifnya di level Asia, Al-Haft berpotensi masuk radar pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Keberhasilan Bangkok United yang tetap mengandalkan mayoritas pemain lokal juga menjadi pelajaran penting. Kombinasi pemain lokal yang kuat dan kontribusi pemain diaspora seperti Al-Haft menunjukkan bahwa keseimbangan skuad bisa menjadi kunci bersaing di level internasional. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, mengakui masih buta terhadap kekuatan Republik Kongo jelang laga perdana FIFA Series 2026. Meski begitu, ia tetap optimistis skuad Garuda Pertiwi mampu meraih kemenangan. Indonesia dijadwalkan menghadapi Republik Kongo di Stadion Ratchaburi, Thailand, dalam turnamen yang juga diikuti tuan rumah Thailand dan Kaledonia Baru. Ajang ini menjadi kesempatan berharga bagi timnas putri untuk menguji kemampuan melawan tim dari luar Asia. Mochizuki menegaskan bahwa timnya datang dengan target tinggi, yakni menembus final dan meraih gelar juara. Meski belum mengenal kekuatan lawan secara mendalam, ia memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi tim asal Afrika tersebut. Ia juga menyebut Kongo sebagai tim yang kuat, sehingga para pemain diminta tampil fokus dan memberikan performa terbaik demi mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak. Hal senada disampaikan penyerang muda Claudia Schaunemann. Ia menegaskan seluruh pemain sudah bekerja keras dalam persiapan dan siap tampil habis-habisan demi hasil maksimal. Pemain berusia 16 tahun itu juga mengajak supporter Indonesia untuk terus memberikan dukungan. Menurutnya, menghadapi tim dari luar benua menjadi pengalaman baru yang penting bagi Garuda Pertiwi, sekaligus motivasi tambahan untuk tampil maksimal dan membanggakan Indonesia.